Sesuatu dengan senyum dibuka. Aura terpancar karena semangat tiba. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta, Rabb yang memiliki sifat-sifat yang maha baik, maha sempurna. Atas izin dan kasih sayangnya, hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini, Masjid Asy-Syuhada, untuk belajar, menimba ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya dari para bunda, guru-guru kami yang insya Allah dirahmati Allah. Semoga semoga senantiasa bercurah kepada Nabi Mulia, teladan bagi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia, para tabi'in umat Nabi Muhammad terdahulu, saat ini termasuk kita di dalamnya, dan umat Nabi Muhammad hingga yaumul akhir kelak insya Allah. Perkenalkan, nama saya Abu Malaysia Takubola Dan saya Muhammad Ibrahim. Pada hari ini kami mewakili teman-teman Khairul Ummah ingin mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, waktu, dan bimbingan ilmu yang telah diberikan untuk kami. Pada tamu-tamu di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam. Hormat dan cinta kami kepada bunda-bunda pengurus yang hadir pada hari ini, dan tak lupa salam hormat kami kepada orang tua kami, para bunda yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga Allah senantiasa merahmati. Kami berdoa agar para guru dan orang tua kami senantiasa Allah berikan perlindungan dalam kesehatan walafiat, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta terwujud apa yang menjadi hajat atau doa. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai acara hari ini dengan baca surat Al-Fatihah yang akan dipandu dengan kami Nasya Khadijah. Kepada Nasya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
surat Al-A'raf ayat 190. Allah telah menjelaskan nama-nama lain darinya yang disebut Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna pula terkandung sifat-sifat Allah yang sangat mulia dan agung. Pengenalan Allah mengenai nama-nama indahnya kepada manusia dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingatnya dalam kondisi dan situasi apapun. Bentuk dari iman Allah bisa diekspresikan dengan penggunaan zikir Asmaul Husna, baik di qauli maupun di lisan. Teman-teman, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipandu teman kami Asila. Pada silakan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para bunda dan tamu yang telah hadir, marilah kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la
syahadah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Haidin. Kepada Bapak Haji Haidin, kami persilakan. Saya tarik nafas dulu ya, karena masih terasa belum nyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir ini oh ya dipasang lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Bisa diganti nggak suaranya jadi nggak ini? Putus-putus. Kayak sinyalnya. Kalau kita telepon aja suara putus-putus kita ngomong apa? Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati ibunda saya, orang terdekat saya, dari saya umur segini nih, umur saya segini nih, kira-kira belum mau masuk SD. Ini udah saya kenal beliau, yaitu Ibu Hajah Neneng Muhtar. Dulu panggilannya Bu Uci. Nah, saya kenyang naik motor Vespa dibeliin sama Pak Uci, sampai jatuh-jatuh karena ini jalanannya ini kalau PTK ini kemarin tinggi sekali. Nanjatnya itu motor nggak bisa nanjat. Sekarang rata enak banget tuh, lurus itu terus. Kalau dulu nanjat, makanya ini ada masjid ada bagian ke bawah. Ya. Ini masih separuh, dulu hampir 2 kali lipat. Beliau sangat baik sekali dengan saya, keluarganya semuanya. Alhamdulillah, kita doain panjang umurnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Berkah Allah berikan beliau buatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hajah Rohimah, beliau juga sama, cuman saya lebih dekat kepada Bapak Haji Masyuri. Beliau doyan bicara dengan saya, anak-anaknya akhirnya timbul dekat dengan saya. Mudah-mudahan doain biar banyak rezekinya, amin dong. Biar banyak rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, rumah tangganya juga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bu Haji Nafsiah Bulungan. Beliau walaupun memang tidak seperti ini dua, tapi beliau ini sangat dekat sekali. Karena apa? Beliau ini kalau sudah ada masalah lari ke saya. Baik Pak Hajinya, begini. Insya Allah, alhamdulillah apa yang dia utarakan itu semuanya masuk di brain, otak di saraf. Alhamdulillah, beliau ini baik sekali, royal orangnya. Makanya doain biar banyak rezekinya. Amin. Dengerin dong. Ini ketua masjid ngomong ini. Bukannya ketua pengurus kampus, bukan. Ketua masjid. Dengerin. Insyaallah berkah. Bu RT nih. Bu RT 06, Bu Mila, Bu Haja Mila. Melak. Bu Haja Mila.
yang saya hormati. Beliau ini adalah pejuang pendidikan di Masjid Syuhada. Saya dekretkan, saya ultimatumkan buat beliau, WRT, kita berjuang lillahi ta'ala untuk masjid kita ini. Untuk apa? Mendidik anak-anak liar. Ngerti nggak anak-anak liar? Anak-anak yang mainnya di masjid, tapi buat canda doang kerjaannya. Akhirnya setiap maghrib ibu-ibu nggak ada yang pada mau sholat. Bu Haji Jubaidah, Bu Haji Armiati, Bu Haji Titin dan lainnya pada nggak mau. Kenapa? Karena buisiknya orang sembahyang pakai mukena, dia malah lari-larian. Beliau yang saya tugaskan untuk mendidik anak-anak. Alhamdulillah berjalan dekat dikit. Saya rencana saya anak-anak saya mau karung-karungin tuh. Saya mau serahin kepada orang tuanya. Akhirnya ya udah ada Bu Mela, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doain perbuatannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang ikhlas fil qalbu, semua orang yang berjuang dalam pendidikan insyaallah husnul khatimah. Masya Allah. Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Ini adik-adik sekarang saya tugaskan. Antum tuh kalau tugas dari rumah tuh jangan karena. Dengerin. Ini ketua masjid yang ngomong. Dengerin. Datang ke Masjid Syuhada jangan karena. Jangan. Ya. Karenanya karena fitun ya. Karena orang-orang yang ada di dunia. Jangan. Semuanya langkah karena Allah. Minta pendidikan ilmu karena Allah. Dapat santunan itu semua jalannya karena Allah. Semuanya karena Allah. Jangan karena yang wajib. Sebelumnya ada siapa? Bu Haja Ibu. Mana Ibu Haja Ibu? Datang nggak? Belum datang. Masya Allah. Itu ya saya pesan. Ibu-ibu ngajilah yang baik. Masya Allah. Ibu-ibu mendongkrak di meja nih yang berat, didongkrak sama ibu-ibu jadi ringan. Untuk apa? Suami ibu bisa masuk surga. Ibu-ibu punya laki bajingan dah. Kalau namanya bajingan itu nakal, terus segala-galanya. Ibu-ibu ngaji nih, tetap ngaji solehah. Ibu-ibu mah tetap masuk surga, bapaknya tetap masuk neraka. Itu keistimewaannya. Tapi kalau ibu ngaji mulu, tapi ngomelin laki mulu, lakinya tetap masuk surga, lah ibu mah tetap masuk neraka. Ngaji mah jalan terus, sembahyang, tahajud, amalnya banyak, tapi tetap masuk surga karena ngomelin laki mulu. Makanya caranya gimana supaya mendapatkan ridhonya Allah? Dalam ngaji izin dengan suami. Kalau suami mah gampang. Contohnya saya, Pak, aku mau ngaji, udah sampai berangkat. Karena apa? Dengar bunyinya mau ngaji, udah ikhlas saja kalau laki. Insyaallah ibu-ibu semua calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang perlu saya utarakan, ini masalah emergensi dan memang betul-betul bermanfaat buat kita sebagai organisasi. Saya di masjid sebelumnya itu bukan diangkat, Bu. Saya juga sebagai ketua masjid nggak diangkat. Saya itu memang tidak ingin jadi ketua masjid. Saya dititipkan orang tua saya, Haji Haidir, kamu urus masjid itu dengan baik. Artinya namanya ngurus bukannya sebagai ketua pengurus. Saya urusin, Bu. Dari ketuanya, dari terakhir saya aktif di Masjid Edo Pak Supardi, Pak Haji Masuri, Pak Haji Masudul Haq, itu saya bantu terus.
Saya bantu sawahnya semampunya saya. Mampunya saya naik ke atas sampai danain speaker itu, badannya gede-gede sampai gentengnya pecah karena jatuh dari ujung yang atas sana. Untung jatuhnya di bagian yang pembatas. Kalau jatuhnya ke sono, nama saya udah sebagai ALM. Mati. Karena tang aja jatuh bunyinya berbeda, apalagi orang. Itu. Nah, badan saya gede. Alhamdulillah saya bantu sampai sekarang nih sebagai ketua, layaknya ketua pun enggak. Karena apa? Karena masih menggunakan sistem manual yang kerja yang sampai apa aja. Saya sistem apa aja yang saya mampu saya kerjakan. Alhamdulillah. Yang penting saya punya satu prinsip pada ibu-ibu sekalian. Sebagai organisasi baik masjid maupun baik organisasi pengajian, syaratnya adalah ikhlas pada diri kita. Jangan karena merasa kita paling kaya, merasa kita paling terkenal, merasa kita paling pintar, merasa kita paling mampu. Itu yang mengakibatkan gugurnya suatu organisasi. Organisasi itu misalnya orangnya ada 100. Ini bukan saya nasihatin teteh ya, maaf ya. Saya durhaka kalau nasihatin. Ini mah curhat aja. Kalau ada orang 100, yang 40 orang suka dengan pemimpin organisasi. 40 orang. Yang 40 orangnya lagi benci, ya naudzubillah min dzalik. Jangan disangka nih teh, orang yang ada mukanya manis-manis tersenyum, ini semuanya senang sama teteh. Enggak. Jangan macam-macam ya. Benar. Itu 40% benci sama pemimpin. Sisa 20%. 20% yang no comment, mana aja alurnya ngerame ikut dia sono. Yang larinya ke sono dia ikut sono. Artinya dia mah orangnya fleksibel, enggak dukung sono, enggak dukung sini. Nah, itu yang 20%. Makanya mana yang kelihatannya kena apa sih namanya? Hasut atau kena dorongan. Nah, itu dia yang nyentelin tuh. Nah, itu yang no comment tuh. Makanya nanti jadikan suatu one komando atau satu komando. Kalau di dalam organisasi nanti kamus misalkan kamus komandonya satu aja, nggak usah pakai banyak komando. Tugasnya ketua saja, nggak boleh dengan ketua 1, ketua 2. Kenapa ketua 2 ini dibentuk? Karena dia punya wewenang. Bendahara kerjaannya duit aja, ngurusin duit, jangan komen masalah yang lain. Siapa di bendahara kita? Swasito. Nah, cocok dia. Dia ini nggak ada komennya nih kerjanya. Bener kalau ditaruhin bidang bendahara, ibarat kata kereta jalurnya di situ aja mondar mandir. Cocok pas. Sekretaris. Nah, ini kenapa? Cari sekretaris itu yang benar-benar seperti family, yang keluarga. Ketua itu bagaikan orang tuanya. Orang tuanya mau berangkat kemana, dia punya schedule. Nih, orang tua gue mau kondangan, orang tua gue mau belanja, orang tua gue mau. Nah, itu dia yang punya. Jadi dialah yang punya settingan. Ketua kerjanya duduk manis. Duduk manis kayak gini. Sekretaris, gua jam segini mau kemana? Oh, kelompok sono. Tuh. Tetapi tidak boleh dia menyangkal apa kata ketua. Kalau dia merasa anak Hairumin, saya orang yang paling benar, gua yang paling pintar daripada lu ketua. Ini yang hancurnya organisasi. Tuh. Walaupun punya schedule, tapi beliau tunduk dengan komandonya Bu Haja
Nenek nggak boleh. Nih, gua aja nenek, mohon maaf saya punya program begini, boleh kagak nih? Tuh, ini bagus. Nanti saya, itu bagus, you punya pemikiran bagus. Tolong di-schedule-kan, Terus anggota mau buat ini melalui bendahara apa? Melalui sekretaris. Bu sekretaris ini begini. Nanti sekretaris melaporkan ke ketua. Oh bagus. Nanti biar di-schedule-kan. Ini yang langgeng. Kenapa ibu-ibu? Masya Allah. Pengajian di keluarga, pengajian yang orang-orangnya anggotanya orang-orang pintar, rapuhnya lebih gampang dibandingkan dengan orang-orang kampung yang tidak mengerti tentang masalah organisasi. Bikin sistem kayak zaman Soeharto. Woi anggota DPR, MPR, siap. Bagus. Tuh ini bagus gitu. Jangan seperti zaman sekarang. Anggota DPR, MPR pada main cakar-cakaran. Negara bagus nggak? Enggak. Karena itu ibu, saya minta. Saya merasa prihatin. Saya prihatinnya dari mana? Kok begini ya. Saya mohon maaf buat ibu-ibu sekalian. Kalau bisa ada orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu, ana khairun min, saya yang paling merasa diridhoi oleh Allah, saya merasa paling pintar, saya paling bagus. Yang begitu tolong diskualifikasi. Artinya dikualifikasi. Daripada seperti beliau itu, kalau yang begitu-begitu persis seperti benalu di atas pohon. Benalunya seger, yang pohonnya makin lama makin sakit. Dia berbuah kagak, hidup segar mati tak. Karena apa? Karena digerogoti oleh orang yang seperti itu. Ini yang berbahaya, hancur. Karena itu ibu, saya minta. Saya senang sekali waktu ibu nenek Haidir. Saya belum ketua tuh. Saya tetap sebagai seorang al-marwatul masjid, sebagai pengurus masjid harian. Haidir, saya mau izin. Gimana kalau kamu ibu-ibu pengajian, saya minta ditempatkan di masjid Surada. Karena semua permohonan itu masuk di akal saya. Kalau yang nggak masuk, maka saya marah-marahin, nggak pandang orang dekat saya. Karena masuk akal semua, karena itu semua adalah jalan menuju surganya Allah. Silahkan Bu Haji, gunakan fasilitas masjid sebaik mungkin. Peralatan apapun yang dibutuhkan kita akan siapkan. Alhamdulillah berjalan tahun demi tahun. Sudah berapa tahun? 14 tahun coba, 14 tahun. Dari orang lahir, dari belum berbrojol, berlari sekarang Pak. Artinya sudah semakin matang tuh bangun. Bukan semakin hancur. Harus tambah matang. Asuhadatul Nisa, dari sebelum ada masjid, sebelum ada musola, Asuhadatul Nisa sudah berdiri lebih dahulu. Sampai sekarang kokoh perkasa. Asuhadatul Nisa. Pengajiannya orang kampung. Sumbangannya 2.000. Duit yang enggak jelas. Duit yang subhan. Kenapa saya bilang subhan? Kalau dibilang hitam kagak, dibilang putih kagak, artinya subhan, ragu-ragu. Yaitu duit 2.000. 2.000 itu warnanya abu-abu. Apapun yang abu-abu adalah subhan. Duit yang subhan nggak jelas. Mau beli apa aja tanggung, mau beli ini salah, mau beli itu salah. Nah nyumbangnya seperti itu. Ibu Asuhadatul Nisa. Tapi manajemennya, masya Allah. Saya bukan ngebanggain ini. Sampai yang udah ngaji di Asuhadatul Nisa. Beliau itu setiap bulan selalu anggotanya pulang bawa sembako. Setiap bulan pulang ngaji masih bawa sembako.
Kalau nggak minyak, nggak beras, nggak sagu, tepung, apa segala macam lah, gula segala macam. Itu artinya apa? Tujuannya bukan seperti orang Nasrani mengacu, tapi bukan. Ini memberikan semangat terus. Kalau dulu zaman dulunya nggak ada gitu-gituan susah melalui buah-buahan. Dulu ada nangka dibelah-belah, gitu dibagi-bagi bawa pulang. Tapi alhamdulillah sekarang udah meningkat. Saya pengen kamu seperti itu. Karena apa? Saya ingin finance-nya, keuangannya itu digunakan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Kemaslahatan umat. Wabil khusus pendidikan. Apa yang ditelurkan dari kamus? Pendidikan, santunan. Dulu ada yang namanya apa sih? Kalau COVID itu dulu suka bagi-bagi makanan sayur-sayuran. Jumat Barokah. Itu di anunya gitu. Di apa namanya? Di keuangan. Jangan dijadikan wadah keuangan itu dijadikan wadah simpan pinjam. Boleh kalau bentuknya simpan, ada yang nyimpan, ada yang pinjam, itu wajar. Tapi kalau keuangannya dari hasil apa sih namanya tromol, jangan sekali-kali digunakan untuk nggak boleh. Simpan pinjam pun digunakan untuk meminjam, itu pun nggak boleh menggunakan syarat. Kalau menggunakan syarat haram, riba. Dalilnya banyak sekali. Contoh, buat nenek saya perlu duit 5 juta. Boleh nggak? Boleh nggak pakai bunga nggak. Cuman tolong deh fotokopi KTP. Kasih tuh, minta fotokopi KTP. Kita kan tujuan kita bagus, betul nggak? Karena tujuannya untuk sebagai identitas peminjam, biar nanti kita tahu. Kagak sadar di embelan sebelahnya itu mengandung keharaman. Fotokopi berapa duit, Bu? 200 perak. Gara-gara duit yang subhat itu tadi itulah tetehnya menjadikan simpan pinjam yang haram. Ngerti, Bu? Ngerti nggak? Minjam duit, syaratnya kalau fotokopi KTP, kita fotokopi buru-buru nih, 2.000 perak, kita kasih tuh 2.000 perak, yang 2.000 perak, itu yang jadi tumbalnya keribaan, riba jadinya. Tapi Bu, Kok bisa jadi riba? nah ya kan fotokopi ada nilainya. Fotokopi gratis nggak? Enggak bayar. Bayar 2.000 itu yang 2.000 yang menjadi tumbal riba. Itu dalilnya banyak sekali. Gitu. Syaratnya boleh dalam arti ditulis saja. Makanya dalam pinjam itu harus mengetahui orang yang kenal. Ada orang yang kenal butuh banget nih, harus ada atase. Apa itu atase? Yang menjamin. Itu Bu, harus ada yang menjamin. Jadi kita tinggal menegurnya saja. Saya sangat hati-hati Bu masalah ini. Saya pelajarin benar-benar tentang masalah simpan pinjam Bu. Saya kan orang Kadin, orang kamar dagang dan industri. Jadi saya perhatiin betul-betul itu dalam syariahnya. Dan kalau memang udah ada penjamin, insya Allah lancar. Kita yang megang duit nih, bebannya jadi ringan. Ringannya apa? Tanggung jawaban kita kepada Allah sudah memenuhi syariat. Beban kita kepada manusia tidak menekan. Kalau tidak menekan, itu tandanya kita agak lenggam. Cuman yang jadi permasalahan sekarang kan banyak orang yang minjemnya doang, yang kagak punya otak. Kalau mau minjem melebihi dari saudara, teteh yang cantik.
teteh yang demor, teteh yang segala macam lah disebut. Tapi udah deal aja, udah cair, dia senang-senang, dia merasa ini. Ntar waktu pengembaliannya palingnya pusing, persis lebih dari 100 kali lipat musuh. Kenapa saya bilang lebih dari 100? Waktu ditagih hilang. Waktu ditagih matanya persis seperti bohlam 50 watt, malah yang merah itu. Mukanya dilipat-lipat. Itu karena apa? Kebanyakan orang yang begitu. Cuman itu yang bentuknya rata-rata yang pakai syarat. Tapi kalau yang tidak pakai syarat, kalau kita jelaskan dengan itu, insya Allah dia pinjam, maaf teteh. Air matanya pasti mengalirkan apa? Karena menyesali dalam hidupnya. Saya tidak bisa berganti untuk bulan-bulan ini. Karena keuangan saya dalam keadaan minus. Insya Allah nanti kalau ada duit, saya akan kembalikan. Karena syarat utama orang utang adalah bayar. Sampai mati di bawah-bawah, Bu. Iya kan mati kan. Makanya nyolatin saya selalu dalam sholat. Dalam sholat di masjid, jenazah itu selalu saya tanya, apakah orang ini orang baik? Jawabannya apa? Khair. Adalah orang yang baik. 3 kali saya tanya. Wajib saya tanya dulu itu. Kalau kagak, ditanyakan dulu di keluarganya. Kalau kagak baik, diapain caranya? Biar dari keluarga sahibul musibah yang minta maaf kepada jemaah. Tuh, ya, itu makanya bahaya. Saya rasa saya nggak banyak karena ada tugas lagi di Pak RW. Pak Lurah udah pada nungguin, biarin dah. Saya berpesan adik-adik nih mobil khusus belajar yang baik, ya, belajar yang baik. Kalau ada Pak Haji di luar lagi santai, bukan Pak Haji minta dihormati, tidak, nggak pernah dari dulu hidup saya gila dihormati. Kalau saya Bang Haji orangnya suka berpakaian, enjoy, be happy every time, ya. Saya suka enjoy pakaiannya cuek. Kalau ketemu Pak Haji, nah, ya, assalamualaikum Pak Haji. Jangan kamu yang orang dididik kok nggak pernah menghargai tukang sayur, terus ngapa Pak Haji. Kok kamu yang dididik malah nggak seperti orang nggak berpendidikan. Mulai besok kenal, namanya Bang Haji ini, gitu ya. Nah, adik-adik nih ya, jangan merasa cuek aja ada ketua. Gua yang ngurusin, lu sebagai anuan kok enjoy apa? Kagak punya apa? Nggak kenal. Masya Allah. Mulai besok. Ibu-ibu Haji Neneng, Bu Rahimah, Bu Haji Rahimah, Bu Haji Nafsiyah, Bu Haja Merah. Mulai besok Bu Haji Iswasito. Mulai besok saya tekankan, organisasi dikuatkan, dijadikan suatu wadah keluarga besar. Jangan merasa pintar, jangan merasa tetek bengek. Ini bukan nasihatan, ini titipan aja. Biar kita bersatu. Insya Allah langkah-langkah kita dari rumah ini masuk masjid di sini, Allah berkahikan apa selalu kita ucapkan Allahumma firli Abu Barrah. Allah minta ya Allah berkahi kami dalam masuk pintu Engkau ya Allah. Tuh. Nah ini semuanya berkah. Insya Allah jalani dengan baik, enjoy aja. Yang ingin keluar dari organisasi itu memang yang kita tunggu supaya jangan sampai jadi benalu, biarin aja. Biarin dia menuruti dengan keegoisannya. Merasa pintar, merasa paling hebat, paling jago, biarin. Terus pengikutnya, biarin pengikutnya. Nanti biar jadi sebagai khariyun, sebagai khawariyun, sebagai orang yang mengikut dalam kesesatan. Ya, kenapa? Sayyidina Utsman mati karena siapa? Bukan orang kafir, bukan. Dibunuh, dibantai di dalam rumahnya oleh khawariyun. Siapa itu khawariyun?
Pinter ngaji pase, paling nggak pinter dia ngaji. Sholatnya paling fasih juga. Semua dalam keagamaannya paling pinter. Tapi masuknya cuma hanya sebatas kerongkongan. Akhirnya kena dihasut untuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Dilanjut dengan Ali, dibantai oleh siapa? Khawarij banyak. Makanya kita hati-hati. Di organisasi kecil kayak gini banyak yang khawarij. Merasa dia paling pintar ngajinya. Dia pandai. Sholat aja bu, sholat sampai 25 menit. Kalau Bu Haja Nafsiyah jadi makmumnya pingsan duluan. Dia pingsan 25 menit. Sholat paling lama itu paling juga 5 menit 7 menit. Kalau sampai 25 menit otak kita nerawangnya kemana? Jangan-jangan nyari kunci yang hilang lama. Iya kan? Atau duit lupa di nyelipinnya di mana? Tuh. Kita yang makmum, masya Allah nih imam, biang kerok bener-bener nih. Nah itu. Makanya ada jemaah kita di sini gitu. Makanya saya nggak jadikan dia jadi seorang imam. Saya udah tembus hati nuraninya. Ternyata dia manusia ini berbahaya kalau saya jadikan imam. Pernah sholat asar 25 menit. Jemaah ngeroyok saya. Nggak ngeroyok imam. Saya yang dikeroyok. Kenapa Bang Haji ini jadi imam begini? Saya kan mau berubah. Saya mau jemput anak saya. Saya mau jemput. Saya udah sabar. Insyaallah nanti saya beres. Alhamdulillah lancar. Makanya sampai sekarang saya nggak jadikan imam, berbahaya. Kenapa? Saya tanya dengan beliau, kita berbicara pada Allah harus hati-hati Bang Haji, harus berbicaranya begini. Saya sholat 10 menit aja Bu, sholat zuhur misalnya 10 menit, otak saya udah empang. Mana tahu lah, otak saya udah terbang-terbangan. Kok cewek-cewek, bisa itu. Karena apa? 10 menit otak kita pasti dibawa kabur sama syaitan. Lah kalau sholat itu makanya kalau sholat tarawih ya Bu, kan kita termasuk agak cepat ya. Ada nggak kita kesempatan kita untuk menghayal? Nggak ada Bu. Kalau kita sholat tarawih nggak sempat kita yang namanya menghayal karena bacaannya. Baru kita mau menghayal ini. Ustaz lagi mau mana ya saat siang? Udah Allahu Akbar, jadi keputus. Jadi hayalannya putus. Jadi nggak sempat untuk menghayal. Tapi kalau sholatnya lama, daya hayalan kita, halusinasi kita, tambah banyak dah. Duit gua tadi yang gua taruh di selipan baju merah berapa juta ya? Yang ditaruh di mana ya? Berapa juta ya? Jadi konsentrasi kita buat sholat kagak ada. Kontrakan kosong kagak isi lagi. Pusing nih, nggak ada pemasukan. Ntar pemajikan ngawak-wak deui. Nah, ya. Ngawak terus pusing malah. Jangan lama-lama deh. Cara saya itu aja. Pesannya saya, masya Allah, bermanfaat sekali. Pesan saya udah. Yang ada pengurusan yang baru, Bu Mela, Bu Haji Nafsiyah, Bu Haji Rohimah, Bu Haji Neneng, Bu Haji dikuatkan, ikat tali yang kencang, ya. Jadikan tali yang mutmainnah, tali yang penuh dengan ketentraman, ketenangan, ya. Kalau mutmainnah tenang kita, yang lainnya ngikutin semuanya. Jadikan saudara, biar dikencang rasa kencang-kencangnya. Jangan sampai seperti ini, anjuran-anjuran, insya Allah berkah. Allah akan memberikan keberkahan. Allah yang mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Itu saja dari saya, mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, maafin saya. Saya orang Betawi, kalau ngomong asal ngobrol baik. Itulah hati nurani saya yang seasli-aslinya, yang sebenar-benarnya. Jadi nggak ditutupin. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu ya pamit ya. Ya, makasih.